Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrianto dari ST Akpron Yogyakarta, Teknik Industri 2018. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mesin jet dalam proses manufaktur, yaitu yang pertama water jet machine, abrasive jet machine, dan abrasive water jet machine. Pertama untuk water jet machine, yaitu alat potong yang bekerja dengan menyemprotkan air bertekanan dan berkecepatan tinggi ke permukaan benda kerja. Mesin water jet menggunakan nozzle berdiameter lubang 0,1 sampai 0,4 mm untuk mendapatkan konsentrasi yang kuat sehingga dapat mengikis permukaan benda kerja. Mesin water jet juga menggunakan tekanan air mencapai 400 MPa dan kecepatan supersonik hingga 900 meter per detik. Kecepatan pengikisan dapat berubah tergantung jarak ujung nozzle ke benda kerja. Jarak ini disebut standoff distance yang berkisar 3,2 mm. Nah, di sini ada beberapa jenis dari water jet, diantaranya itu water jet cutting atau WJC. Nah, mesin ini seperti namanya menggunakan air. Abrasive water jet cutting atau AJM yang menggunakan gas bercampur abrasif. Jadi di mesin ini dia menggunakan gas namun dicampur dengan abrasif. Karakteristik water jet mesin. Ada beberapa karakteristik water jet mesin. Pertama itu ya berkecepatan tinggi 20.000 sampai 90.000 PSI. Benda kerja tidak akan rusak atau panas pada saat dikerjakan. Dapat mengurangi sudut di bawah 1 derajat atau dihilangkan sama sekali dengan memperlambat proses pemotongan. Ukuran guritan yang dapat diatur dengan jarak nozzle. Masuk kepada prinsip kerja WJM atau water jet machine. Gas berupa CO2 ataupun nitrogen dialirkan menuju ruangan percampuran antara gas dengan abrasif atau mixing chamber dengan tekanan sekitar 2 sampai dengan 8 kg cm3. Yang kedua itu abrasif diayak dengan metode digetarkan atau vibrasi source dengan besar frekuensi getaran pada mesin pengayaknya sekitar 50 Hz. Yang ketiga yaitu setelah dari ruangan percampuran atau mixing chamber, material abrasif dengan ukuran atau grade size sekitar 10 sampai dengan 40 mm bersamaan dengan gas dialirkan menuju nozzle. Nah, nozzle yang digunakan pada AJM ini dengan bentuk silinder bersekitar 0,3 sampai dengan 0,5 mm dan yang berbentuk kotak bersekitar 0,08 dikali 0,51 mm sampai dengan 6,61 dikali 0,51 mm. Setelah itu kemudian partikel yang sudah bercampur tersebut dialirkan menuju nozzle dengan kecepatan bersekitar 150 sampai dengan 300 meter persegi. Maksudnya meter per sekon. Nah, yang kelima itu beberapa material serbuk abrasif yang digunakan untuk proses AJM. Ini meliputi aluminium oxide untuk pemotongan dengan pengupasan lapisan kondisi yang berat, magnesium karbonat untuk magetsa dan pengupasan kondisi lapisan yang ringan, natrium karbonat untuk pengupasan yang halus dan pemotongan bahan-bahan yang lembut. Selanjutnya itu masuk pada kegunaan water jet mesin. Untuk kegunaan dari water jet mesin ini sendiri itu dapat digunakan untuk memotong kaca, logam, non-logam atau seperti kayu, karet, marmer atau granit
hingga plastik dengan ketebalan lebih dari 18 inci tanpa membentuk bekas warna. Kecepatan dan material yang ideal akan bergantung pada beberapa faktor, seperti bahan, bentuk yang dipakai, tekanan air, dan jenis abrasif. Pengontrolan kecepatan nozzle abrasif jet akan sangat membantu efisiensi dan ekonomi mesin. Nah, untuk kelebihan mesin water jet ini sendiri yaitu pertama dapat memotong secara presisi, yang kedua dapat dikerjakan dengan cepat, yang ketiga ramah lingkungan, tidak menghasilkan limbah dan merusak lingkungan, yang keempat lebih ekonomis dikarenakan air dan abrasif yang dapat didaur ulang, yang kelima toleransi yang ketat sehingga material tidak banyak terhapus atau jet air sungai hanya akan menghapus selebar 0,5 mm. Perbedaan ini akan menjadi signifikan untuk bahan yang mahal seperti titanium atau bahan yang berbahaya seperti timah. Yang terakhir yaitu lebih aman, kebocoran saat tegangan tinggi dan turun secara cepat ke tingkat yang aman. Air juga bukan material yang bersifat meledak dan abrasif garnet juga tidak beracun. Sedangkan kekurangan mesin water jet ini sendiri biasa biaya yang tinggi namun menjadi lebih murah dalam pengerjaan jangka waktu panjang. Yang kedua itu membutuhkan perawatan khusus dan berkala. Air yang bercampur abrasif diharuskan melewati lubang yang sempit sehingga mesin akan membutuhkan perhatian lebih supaya tetap dalam kondisi prima. Sekarang masuk mesin yang kedua yaitu abrasive jet machine atau biasa disingkat dengan AJM. Berbeda dengan water jet biasa, mesin AJM menggunakan gas yang bercampur abrasif bertekanan 0,2 hingga 1,4 MPa dengan kecepatan dari 2,5 hingga 5,0 meter per second. Gas yang digunakan berupa udara kering, nitrogen, karbon dioksida, helium, dan lainnya. AJM umumnya digunakan untuk pekerjaan finishing, deburring, trimming, cleaning, dan sebagainya. Material yang dapat dipotong adalah polimer. Pada prinsipnya abrasif pada AJM ini dapat memotong atau mengembas lapisan cat dan mengsketsa kaca. Dalam pengaplikasian AJM, yang pertama untuk mengebor lubang, membuat alur, membersihkan permukaan yang keras, deburring, polishing, dan pembuatan radius. Yang kedua itu untuk proses pemesinan bentuk atau lubang yang rumit pada material yang sensitif, rapuh, tipis, atau sulit untuk dikerjakan mesin. Yang ketiga yaitu pengupasan isolasi dan pembersihan kawat tanpa mempengaruhi konduktor. Yang keempat, untuk menghapus film dan membersihkan halus pada permukaan yang tidak teratur karena aliran abrasif dapat mengikuti kontur. Untuk keuntungan menggunakan AJM itu sendiri yaitu karena AJM adalah proses pemesinan yang dingin sehingga cocok untuk proses pemesinan dengan material yang rapuh dan pK panas seperti kaca, kuarsa, sapphire, dan keramik. Yang kedua itu proses ini digunakan untuk pemesinan superalloy dan bahan tahan api. Yang ketiga itu proses ini tidak memerlukan lubang awal untuk memulai operasi proses seperti yang dipersyaratkan oleh EDM Right Cut. Yang keempat dapat mengerjakan bagian sudut yang susah dikerjakan dalam proses mesin yang lain. Proses ini adalah reaktif dengan bahan benda kerja apapun. Untuk kelemahan dari AJM ini sendiri yaitu pelepasan material lambat, yaitu misal untuk sekitar 16,4 mm untuk memotong material gelas dan metal berbagai jenis sekitar 1,4 mm, akurasi sekitar 0,1 mm. Dampak tapering dimungkinkan akan terjadi saat mengebor material logam. Ada kemungkinan bahan abrasif dapat terhambat di permukaan benda kerja.
Terakhir yaitu debu dari bahan silka memiliki potensi bahaya terhadap kesehatan. Untuk mesin yang terakhir yaitu abrasive water jet machine atau AWJM. Pada dasarnya proses AWJM merupakan gabungan antara proses WJM dan AJM. Dengan demikian pengontrolan prosesor maupun yang lainnya didasarkan pada masing-masing proses, baik itu di WJM maupun di AJM, dan bertujuan untuk mengakselerasi gabungan dari 70% air dan 30% abrasif. Ukuran butir abrasif yang sering digunakan pada proses ini bersekitar 10 sampai dengan 150 nm. Dalam prinsip kerja AWJM ini, pertama pada prinsipnya proses AWJM ini merupakan gabungan dari prinsip kerja dari water jet machine atau WJM dengan abrasive jet machine atau AJM. Kedua itu aliran air dari akumulator yang bersekitar 4 sampai dengan 4000 bar atau sesuai dengan prinsip kerja WJM. Dialirkan melalui pipa bertekanan tinggi menuju ruang mixing. Itu selanjutnya bercampuran air antara air sekitar 70% dengan abrasif sekitar 30%. Tercampur di ruang mixing, maka bersamaan akan dialirkan ke nozzle untuk melakukan proses pemotongan material. Proses kerja abrasive water jet machine. Sekian penjelasan tentang 3 mesin jet dalam proses manufaktur. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.